또라이네. 굶기. Bocil ini berangkat jam 3 pagi untuk ke sekolah. Walaupun sering diremehkan karena berasal dari kampung, namun dewasanya dia jadi satu-satunya orang Korea yang berhasil ke NASA. Wah, ini real story loh. Seperti apa kisahnya? Mari kita melebur ke ceritanya. Film dimulai di sebuah lorong kelas, di mana kita diperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Jun. Pada hari itu, bersama kakaknya yang bernama Bo, mereka berdua datang ke sekolah untuk mengambil rapot hasil belajar semesteran Jun. Bo ini adalah kakak yang menyayangi dan seringkali memanjakan adiknya. Meski berasal dari desa yang jauh, Jun memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan selalu menjadi juara di sekolah. Kisah mereka berlanjut saat mereka pulang ke rumah. Perjalanan mereka ditemani para tetangga-tetangga desa dengan naik kereta. Di sini, Bo juga menceritakan kepintaran Jun sampai juara lomba matematika tingkat provinsi. Maksudnya mau pamer, guys. 우리 준경이가 상 탄 거예요. 경상북도 1등. Di sini kita tahu jika Jun ini selalu jadi kebanggaan kakaknya. Setelah turun dari kereta, mereka harus berjalan menyusuri terowongan kereta api. Dan sesaat setelah mereka melewati terowongan, tiba-tiba ada kereta yang melintas dan mereka pun harus dengan cepat menghindari kereta agar tidak tertabrak. Beruntungnya, mereka semua berhasil mencapai tempat evakuasi di sisi rel tepat waktu dan selamat dari insiden itu. Penduduk desa itu tidak memiliki pilihan lain selain harus berjalan melewati rel kereta api, karena desa mereka sangat jauh dan tidak terjangkau oleh transportasi umum. 6 tahun telah berlalu dan kini Jun telah tumbuh menjadi remaja yang duduk di bangku SMA. Selama 6 tahun itu, Jun secara rutin menulis surat kepada presiden. Dia mengusulkan pembangunan sebuah jalan raya yang menghubungkan kampungnya dengan kota. Namun, sampai saat ini tidak ada respon apapun dari pemerintah. Pagi itu, saat masih gelap, Jun sudah bersiap untuk hari pertamanya sekolah. Untuk tiba di sekolah, dia harus melintasi 3 terowongan dan 3 jembatan. Dan barulah dia akan sampai di stasiun terdekat. Dan seperti biasa, dia selalu ditemani oleh kakak tersayangnya, Bo. Setibanya di stasiun, mereka bertemu dengan ayahnya. Ya, ayah mereka bekerja sebagai masinis. Namun, saat Bo menyapa ayahnya, sang ayah seakan-akan tidak memperhatikannya. Hubungan mereka dengan ayahnya tidak terlalu dekat, karena ayahnya selalu sibuk bekerja dan juga jarang pulang. Sedangkan ibu mereka telah meninggal dunia. Perjuangan Jun untuk pergi ke sekolah masih berlanjut. Setelah mereka berdua tiba di stasiun tujuan, mereka masih harus menaiki sepeda berkilo-kilometer hingga akhirnya Jun sampai di sekolah, ya walaupun terlambat. Saat upacara pembukaan berlangsung, ada seorang gadis cantik yang tampak memperhatikan Jun dari kejauhan. Gadis itu bernama Songra. Songra ini terlihat risih dengan penampilan Jun yang kampungan. Ya maklum, karena Songra adalah anak pejabat yang hidupnya penuh dengan kemewahan dan berlimpah ruah. Namun, meskipun Jun terlihat kampungan, dia ini adalah salah satu murid peringkat atas saat masuk ke sekolah itu. Upacara pembukaan pun berakhir, dan tiba saatnya para siswa berfoto bersama dengan keluarganya masing-masing. Di momen yang spesial itu, Jun hanya bersama dengan orang yang paling dia cintai, yaitu kakaknya Bo. Saat sesi foto, fotografer menyarankan Jun untuk meletakkan buket bunganya di tengah dadanya saja. Namun Jun menolak dan dia ingin meletakkan buket bunga itu di antara dirinya dan juga kakaknya. Scene berganti memperlihatkan ayah Jun tengah dalam rapat penting dengan para pimpinan dan para warga desa. Mereka membahas rencana pembukaan stasiun baru di desa Jun. Namun, dia justru mendapatkan kabar buruk jika stasiun yang paling dekat dengan desa mereka kemungkinan akan ditutup karena sepinya penumpang. Lalu, ketika kabar ini sampai di desa Jun, beberapa warga langsung naik kereta agar mencegah penutupan stasiun itu.
Di sana sudah ada Jun yang akan berangkat ke sekolah. Namun dia malah disuruh untuk menjaga seorang anak yang jelas membuatnya jadi telat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Jun langsung mengerjakan tugas di mejanya. Walaupun dia tidak mengikuti penjelasan dari guru, dia tetap mampu menyelesaikan soal matematika tanpa satu kesalahan pun. Gurunya yang memperhatikan Jun mengetahui jika Jun ini adalah bocah yang jenius. Setelah pelajaran usai, Songra yang bertugas mengumpulkan lembar jawaban menemukan bahwa lembar jawaban Jun tampak kurang lengkap. Dengan cepat, Jun langsung memperbaiki jawabannya. 저 또라이는 천재다. Songra yang melihat kepintaran Jun ini sepertinya mulai tertarik kepadanya. Dan mulai saat itu, Songra selalu memperhatikan dan mengikuti Jun kemanapun dia pergi. 아, 왜? 니네 좋아하나? 어? 니네 좋아하냐고. Setelah pulang sekolah, Songra melihat Jun tengah mengirim surat di kotak pos di pinggir jalan. Awalnya, Songra mengira bahwa Jun mungkin memiliki pacar. Padahal, surat itu ditujukan kepada presiden yang dia kirim setiap hari. Besok paginya, Songra tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dengan nekat, dia membuka tas Jun dan membuka surat itu. Tetapi, saat dia sempat membacanya, tiba-tiba Jun datang dari belakang dan dengan cepat merebut surat itu. Jun marah karena Songra begitu lancang mengambil barang-barangnya. Lalu di perjalanan pulang, Songra yang mengendarai mobil mewahnya menyusul Jun yang menggunakan sepeda ontelnya. Songra lalu menyampaikan permintaan maafnya atas tindakan yang terlalu lancang tadi. Sebagai permintaan maaf, Songra menawarkan untuk mengajari Jun cara menulis surat formal yang benar, karena ayahnya merupakan seorang anggota Dewan Pemerintahan. Keesokan harinya, Songra mulai membantu Jun menulis suratnya kepada presiden. Melalui percakapan mereka, Songra mengetahui bahwa cita-cita Jun adalah membangun fasilitas umum di desanya, sehingga para warga tidak perlu lagi berjalan melalui terowongan kereta yang berbahaya. Setelah beberapa waktu, surat itu selesai mereka tulis dan segera dikirimkan. Semakin sering mereka menghabiskan waktu bersama, semakin dekat pula hubungan mereka. Sejak saat itu, mereka pun selalu bersama, baik ketika bermain maupun belajar. Dan tentu saja benih-benih cinta itu mulai tumbuh di antara mereka. Pada suatu hari saat pulang sekolah, Songra ingin mengajak Jun jalan-jalan ke kota. Jun menolak karena dia harus membantu warga desanya menyeberangi terowongan dan jembatan, karena hanya dialah yang tahu jadwal kereta yang melintas. Songra kemudian memberikan saran agar Jun membuat alat pendeteksi kereta saja. Dengan alat ini, warga desa tidak perlu bergantung padanya setiap saat dan bisa lebih leluasa bepergian. Jun pun menyetujui ide itu, dan dia pun mulai merancang alat yang bisa mendeteksi getaran pada rel kereta. Alat itu akan memberikan tanda ketika getaran semakin kuat, dan ini menunjukkan bahwa kereta akan segera lewat. Setelah beberapa waktu, alat deteksi itu akhirnya selesai dibuat. Jun ditemani oleh Bo mengumpulkan warga desa dan menjelaskan cara kerja alat itu. Mereka menunjukkan bagaimana alat itu dapat mendeteksi kedatangan kereta sehingga warga bisa melewati terowongan dan jembatan dengan rasa aman tanpa khawatir tertabrak kereta. 여를 갈채 뭐 해야 되겠니까? 가시. Scene lalu beralih ke sebuah perpustakaan, di mana Songra melihat Jun sedang asik membaca buku tentang antariksa. Jun bercerita bahwa dia tertarik mempelajari antariksa dan bercita-cita bekerja di bidang itu. Mendengar impian Jun, Songra merasa kagum dan memutuskan untuk mendukung impiannya. Dia kemudian memberikan banyak buku tentang antariksa agar memperluas pengetahuannya dan mengejar cita-citanya. Sesampainya di rumah, Jun dengan sembunyi-sembunyi membaca buku itu di bawah selimut. Ketika sedang asik membaca, tidak diduga kakaknya tiba-tiba muncul yang membuatnya kaget. Kakaknya memperhatikan wajah Jun yang tampak begitu antusias saat membaca buku-buku itu. Melihat perubahan pada adiknya, kakaknya menyadari bahwa Jun kini telah dewasa dan mungkin mulai menyukai seseorang. 혹시 네 남자도 사귀? 없어. 친구래. Keesokan harinya, Songra mengajak Jun ke rumahnya.
Di sana, Songra memperkenalkan Jun kepada ibunya. Ibunya juga menyambut Jun dengan ramah. Ibunya terlihat senang menerima kehadiran Jun, lalu ibunya keluar untuk membeli beberapa makanan. Lalu Songra mengajak Jun pergi ke kamarnya. Di sini Jun terlihat sangat grogi dong, karena baru kali ini dia bersama dengan wanita dan berduaan di kamar. 뭐하노? 안 불편하나? 불편하지. Namun Songra malah menggoda Jun dengan tiduran di kasur. Karena Jun yang masih culun, dia pun mencoba mendekat dan menciumnya. 개한지다. Keesokan harinya di sekolah, Jun tiba-tiba dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Setibanya di sana, dia terkejut melihat Songra bersama ayahnya sudah menunggunya. Hati Jun berkecamuk nih. Dia khawatir orang tua Songra mengetahui kejadian kemarin dan berniat memarahinya. 라인은 아무 잘못 없니도. 진짜로 닿진 않았는데. 당근 쳤다. Namun ternyata tujuan mereka datang bukan untuk menyalahkan Jun. Ayah Songra menjelaskan bahwa dia ingin Jun menemani Songra yang berencana pindah ke sekolah di Seoul. Sekolah di Seoul memiliki fasilitas yang lebih baik dan ayah Songra percaya bahwa Jun adalah orang yang cerdas dan bisa untuk menjaga Songra selama di sana. Setibanya di rumah, Jun langsung menceritakan tentang kejadian di sekolah dengan kakaknya. Kakaknya pun sangat mendukung Jun untuk berangkat ke Seoul. Bo yakin bahwa sistem pendidikan yang ada di Seoul akan jauh lebih baik daripada di desa. Walaupun Bo begitu mendukung, Jun masih merasa bimbang. Dia sebenarnya tidak ingin berpisah dari Bo karena mereka sangat dekat. Dalam kebingungannya, Jun memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya yang bekerja di stasiun kereta. Dia berharap bisa mendapatkan beberapa saran yang terbaik. Sayangnya, ketika Jun tiba di stasiun, ayahnya bahkan tidak menggubrisnya. 낮에 얘기하자. Singkat cerita, saat Jun pulang sekolah, dia sangat panik ketika mendapat kabar jika alat pendeteksi kereta yang dibuatnya ternyata gagal berfungsi dan mengakibatkan sebuah kecelakaan fatal. Akibatnya, beberapa warga desa meninggal karena kecelakaan itu. Jun merasa sangat terpukul dan mulai menyalahkan diri sendiri. Dia merasa jika kematian warga desa itu adalah kesalahannya. Saat itu juga, Jun tiba-tiba teringat kenangan masa lalu yang ada di awal film ini. Dia mengingat ketika sebuah kereta hampir menabrak dirinya dan warga desa. Namun, di balik peristiwa itu, terdapat memori yang lebih menyakitkan dan menyedihkan. Pada saat kejadian, kakaknya ternyata tidaklah selamat, guys. Dia tanpa ragu terjun dari jembatan demi menyelamatkan piala Jun yang jatuh ke sungai. Bo terjatuh ke dalam danau yang dalam dan tidak pernah ditemukan lagi. Peristiwa itu meninggalkan luka mendalam di hati Jun. Dia merasa sangat bersalah atas kehilangan kakaknya. Sejak saat itu, Jun selalu merasa bahwa kakaknya masih hidup dan selalu menemaninya. 왜 갖다 버려? 내 저거 안 잃어버리려고 남긴데. 서운하고. Hal ini juga menjelaskan mengapa ayah Jun selalu terlihat dingin dan tidak peduli. Karena ternyata ayahnya juga menyalahkan Jun atas kematian Bo. Sehingga hubungan mereka menjadi tidak dekat lagi. Selain itu, alasan mengapa Jun bisa melihat arwah dan jiwa kakaknya adalah karena sebelum meninggal, Bo berjanji akan selalu menemani Jun sampai cita-citanya tercapai. Janji itulah yang membuat Jun merasa kakaknya selalu ada di sisinya. Beberapa hari kemudian, ternyata surat yang dikirimkan oleh Jun telah direspon oleh Presiden. Presiden memberikan izin untuk pembangunan stasiun di desa mereka. Namun, meskipun izin telah diberikan, anggaran untuk pembangunan stasiun itu ternyata tidak ada. 기왕 만드시도. 장난하는 것도 아니고. Dengan tekad yang kuat, Jun memutuskan untuk mengambil inisiatif dan membangun stasiun secara mandiri bersama dengan masyarakat desa. Namun, pada awalnya usaha itu tidak mudah.
Tidak ada satupun warga yang memiliki niat atau mau membantu membangun stasiun itu. Meskipun harus berjuang sendirian, Jun tidak menyerah. Dia terus menunjukkan kegigihannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan rencananya. Kegigihan dan ketekunan Jun mulai membuahkan hasil. Karena usahanya itu akhirnya membuka hati para warga desa. Singkat cerita, pembangunan stasiun akhirnya berhasil dan selesai. Stasiun itu menjadi kebanggaan warga desa dan mereka menamakannya Stasiun Jangwon. Kisah inspiratif tentang Jun dan upaya masyarakat desa itu ternyata menyebar luas hingga diliput oleh media. Jun pun diwawancarai untuk menjelaskan apa yang memotivasi dirinya untuk membangun stasiun di desa terpelosok. Keberhasilan Jun ini menarik perhatian dari sekolah. Dia bahkan mendapatkan tawaran untuk mengikuti ujian seleksi beasiswa NASA di Amerika. Beberapa hari kemudian, tiba saatnya untuk peresmian stasiun Jangwon. Para warga berkumpul menunggu kedatangan kereta pertama yang akan berhenti di stasiun baru mereka. Namun, ketika kereta yang disupiri ayah Jun datang, ternyata kereta itu tidak berhenti. Hal itu karena stasiun Jangwon belum masuk dalam jadwal resmi pemberhentian, dan ayah Jun hanya mengikuti perintah dari atasannya. Jun saat itu merasa sangat kecewa. Sedih dong ya, usaha dan kerja keras para warga selama ini jadi terasa sia-sia. Pada malam hari, saat Jun masih termenung di stasiun, tiba-tiba dia merasakan kehadiran roh kakaknya. Roh kakaknya muncul di sana dan terus menyemangati Jun agar tidak patah semangat. Dukungan dari roh kakaknya membuat Jun merasa lebih kuat dan bertekad untuk tidak menyerah. Keesokan harinya, ayah Jun menelpon pihak media yang telah menerbitkan cerita tentang Jun dan pembangunan stasiun. Di sana, ayah Jun sangat marah karena pihak media menulis bahwa alasan Jun membangun stasiun itu adalah untuk membuat ayahnya bangga. Hal itu sangat tidak bisa diterima oleh ayahnya, yang saat ini begitu membenci Jun dan terus menyalahkan atas kematian Bu. 혹시 아버님께서는 만들려고 애를 썼는지 그 이유를 알고 계십니까? 그 진짜 이유를 모르고 계신 것 같은데요. Kemudian pada malam hari, dua guru datang ke kantor ayah Jun. Mereka mencari Jun karena keesokan harinya Jun harus berada di Seoul untuk mengikuti seleksi ujian beasiswa ke NASA. 서울까지 가서 친이겨. 전국에서 한 명을 뽑아서 미국도 보내주고. Setelah mendengar tentang prestasi dan perjuangannya, ayah Jun mulai merenungi semua kesalahannya karena tidak pernah ada waktu untuk Jun. Dia merasa sangat bersalah dan ingin menebus semua kesalahannya itu. Akhirnya, ayah Jun memutuskan untuk melanggar aturan dengan berhenti di stasiun Jangwon. Dia pun langsung menjemput Jun ke rumah. Namun, saat dia tiba, Jun terlihat tidak bersemangat lagi dan merasa sudah terlambat untuk pergi ke Seoul. Ayahnya berusaha meyakinkan Jun bahwa masih ada waktu dan dia akan mengantarkannya sampai ke tujuan. Melihat ayahnya yang berani melanggar aturan demi dirinya, Jun mulai memaafkan ayahnya dan semangat kembali. Sesampainya di stasiun tujuan, ayah Jun sendirilah yang mengantar Jun ke Seoul meskipun dia sendiri belum pernah pergi ke sana. 뭐가? 그걸 내 왜 알아? Alhasil dalam perjalanan mereka jadi berdebat karena sama-sama nggak tahu jalan. Namun akhirnya mereka berhasil sampai di tempat ujian. Setelah melewati berbagai rintangan, Jun akhirnya menyelesaikan ujian seleksi dan tinggal menunggu hasilnya. Beberapa hari berlalu, surat yang dinantikan akhirnya tiba di rumah. Jun merasa sangat cemas dan berharap dirinya diterima. Namun saat membuka surat itu, Jun hanya terdiam. 그딴 거 뭐 시험 하나 잘못 쳤다고 임마야 뭐. Ayahnya yang melihat Jun hanya diam berusaha menghiburnya. Namun ternyata surat itu berisi kabar bahwa Jun berhasil lolos dan menjadi satu-satunya wakil dari Korea. Mengetahui hal ini, ayahnya sangat bangga dengan prestasi Jun. Dia juga merasa sangat menyesal karena selama ini dia tidak pernah mendukung anaknya. Ayah Jun pun berjanji untuk selalu mendukung dan berada di samping Jun apapun yang terjadi.
Beberapa hari kemudian, akhirnya tiba saatnya bagi Jun untuk berangkat ke Amerika. Sebelum pergi, dia menyempatkan untuk berfoto bersama warga desa dan merasa bangga dengan pencapaiannya itu. Lalu, di dalam kereta, roh kakak Jun hadir dan menunjukkan rasa bangganya. Di situ juga sang kakak berpamitan karena Jun telah berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya. 계속 봐줄 거지. 당연하지. Roh kakaknya akhirnya bisa tenang ke surga. Film ditutup dengan pertemuan Jun dan Songra di bandara. Mereka sudah lama tidak bertemu. Dan Songra meminta Jun untuk tetap setia dan tidak mencari wanita lain selama di Amerika. Dia berjanji akan menunggu Jun sampai kembali ke Korea. Ikan cucut ngunyah tomat dan film pun tamat.